Makna dan simbol gerak tari tradisional. Konsep gerak tari. Perlu kalian ketahui bahwa gerak tari memiliki bentuk yang beraneka ragam. Setiap tarian memiliki ciri khas atau keunikan geraknya masing-masing. Sehingga gerak tari tidak hanya terpaku pada gerak tari baku, melainkan gerak tari dapat dikembangkan menjadi gerak tari kreasi. Gerak pada tarian daerah Jawa biasanya bertuju pada gerak yang bertumbuh dan berkembang di keraton atau istana. Gerak-gerak yang berkembang di keraton memiliki aturan-aturan tersendiri dalam melakukannya. Setiap gerak memiliki makna dan filosofi tersendiri. Gerak dasar pada tari Jawa terdapat srisik, sabetan, hoyok, lumaksono, kengser, seblak sampur, ulap-ulap. Gerakannya yang lembut menjadi ciri khas gerak tari Jawa. Di dalam gerak terkandung tenaga atau energi yang mencakup ruang dan waktu. Artinya, gejala yang menimbulkan gerak adalah tenaga, dan bergerak berarti memerlukan ruang dan membutuhkan waktu. Ketika proses gerak berlangsung, Rudolf van Laben membagi aspek gerak menjadi beberapa bagian, yaitu gerak bagian kepala, kaki, tangan, dan badan atau the body. Rentangan atau tingkatan gerak atau space dan gerak yang kuat, lemah, elastis, penekanan atau dinamik. Oleh karena itu, timbulnya gerak tari berasal dari hasil proses pengolahan yang telah mengalami stilasi atau digayakan dan didistorsi pengubahan, yang kemudian melahirkan dua jenis gerak, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak merupakan salah satu keunikan pada tari. Keunikan dapat berdasarkan dari daerah mana tarian tersebut berasal. Untuk dapat melakukan gerak, diperlukan teknik dan prosedur yang berbeda. Teknik berhubungan dengan cara melakukan gerak, sedangkan prosedur berhubungan dengan tahapan-tahapannya. Gerak berjalan misalnya, ada yang dilakukan dengan teknik jinjit. Prosedur untuk melakukan gerak berjalan dengan jinjit misalnya dimulai dengan badan tertumpu pada tumit dan melangkah setahap demi setahap. Lebih jelasnya bisa dilihat di link di bawah ini. B. Unsur-unsur gerak tari tradisional. Suatu gerakan tari bisa dikatakan sebagai seni tari apabila tidak memiliki tiga unsur penting di dalamnya. Seni tari memiliki tiga unsur utama, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga punya pengertian tarian harus bisa memperlihatkan gerakan badan. Contohnya, posisi duduk ataupun pada saat posisi berdiri harus ada olahraga yang tergambar dengan jelas. Wirama atau irama yaitu gerakan pada tari harus memiliki irama atau bisa menyatukan dengan musik dari segi tempo dan ketukan tari. Wirasa yaitu rasa. Gerakan pada tarian harus mampu memberikan rasa atau makna pada tarian tersebut sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat tersalurkan dengan penuh penghayatan.
Lebih jelasnya bisa dilihat di link berikut ini. Ya, ini adalah contoh-contoh tari tradisional. Ada tari Gunung Sari, ada tari Gatotkaca, ada tari Gambyong. C. Ragam gerak tari tradisional. Gerak dasar, tari gaya Surakarta atau rantoyo. Rantoyo berasal dari kata peran dalam kurung apa dan toyo dalam kurung matanya, tari. Menurut sumber lain bahwa rantoyo yang berasal dari kata rantai dan toyo, rang, artinya di dalam rantoyo ada sebuah gerakan belajar berjalan atau di dalam istilah tari dinamakan lumaksono. Jenis rantoyo dibagi menjadi 3 macam, yaitu rantoyo putri, rantoyo putra alus, dan rantoyo putra gagah. Pembagian jenis rantoyo di atas masing-masing mempunyai bentuk yang berbeda. Adapun perbedaannya terletak pada ukuran, lebar dan sempit bentangan, baik kaki maupun tangan, juga volume dan ruang lintasan gerak. 1. Gerak kepala. Gerak kepala merupakan bagian dari keseluruhan gerak dasar tari yang memiliki teknik tertentu dalam melakukannya. Ada banyak gerak kepala yang dapat dilakukan dalam gerak tari. Gerakan kepala terdiri dari tolean ke kiri, tolean ke kanan, congklekan kiri, congklekan kanan, pacak gulu, noleh kiri, dan lenggut. Tolehan adalah menggerakkan leher dengan memindahkan arah, pandangan, dan dahu menurut arah hadap wajah. Pacak gulu adalah menggerakkan leher dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dengan pandangan, tetap gerakan kepala dilakukan oleh penari putri. Lenggut atau angguk adalah gerakan yang dilakukan pada saat berlutut atau jengkeng. Mula-mula kepala digerakkan ke depan, kemudian diturunkan dan ditarik ke arah tubuh dengan gerakan memutar perlahan dan lemah gemulai. Saat mengikuti gerakan, kepala ini bagian atas tubuh mula-mula condong ke depan, kemudian lurus lagi. Congklekan adalah gerak tekukan kepala ke samping atau ke kanan. Gedek adalah gerakan khusus untuk tari putra gagahan. Gebes untuk para raksasa, dalam kurung tidak termasuk pacak gulu baku. Yang kedua adalah gerak tangan. Gerak tangan merupakan bagian dari keseluruhan gerak dasar tari yang memiliki teknik tertentu dalam melakukannya. Ada banyak gerakan tangan yang dapat dilakukan dalam gerak tari. Berikut ini beberapa contoh teknik dan motif gerak tangan. Beberapa gerakan tangan yang dikenal dalam tarian gaya Surakarta antara lain sebagai berikut. Ngiding, ada yang menyebutnya dengan istilah nyekiding, yaitu posisi tangan dengan ibu jari menempel pada jari tengah, membentuk bulatan, sedang jari yang lain ditekuk atau menekuk atau melengkung ke bawah. Ngerayung adalah bentuk gerak tangan dengan posisi ibu jari menempel pada telapak tangan dan keempat jari berdiri dengan posisi jari-jari rapat. Nyempurit, posisi jari-jari tangan hampir sama dengan ngiding. Hanya saja posisi ibu jari menempel pada sisi
jari tengah, sedang jari yang lainnya posisi tekuk atau melengkung ke bawah. Ukel adalah gerakan tangan dengan memutar pergelangan tangan berlawanan arah jarum jam dengan posisi tangan ngideng. Gerak kebiok adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan ke pergelangan tangan dengan menggunakan selendang sehingga selendang menyangkut di pergelangan tangan. Kebiok adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan atau dibuang sehingga selendang lepas dan tidak lagi menyangkut di pergelangan tangan. Gerak kebiok dilakukan setelah kebiok. Ulap-ulap adalah gerakan dengan posisi tangan seperti ngerayung, dengan posisi pergelangan tangan ditekuk dan posisi ibu jari berdiri, terletak lurus pada dahi atau kening dalam kurung seperti hormat. Ulap-ulap ada dua, yaitu ulap-ulap kanan dan ulap-ulap kiri. Ulap-ulap kanan adalah gerakan tangan kanan menekuk di depan kening, sedangkan tangan kiri menekuk di pinggang atau melangkrik. Ulap-ulap kiri adalah tangan kiri yang menekuk di depan kening, sedang tangan kanan menekuk di pinggang atau melangkrik. Tawing adalah gerak dengan posisi tangan ngerayung yang terletak di depan pundak. Posisi ini ada dua, yaitu tawing kanan dan tawing kiri. Tawing kanan dilakukan tangan kanan yang diletakkan pada depan pundak kiri. Sebaliknya, tawing kiri dilakukan dengan tangan kiri yang diletakkan pada pundak kanan. Boyo mangap digunakan pada tari putra gagah. Posisi tangan boyo mangap adalah posisi tangan sama seperti ngerayung, tetapi ibu jari tidak menempel pada telapak tangan. Ibu jari membuka lurus ke depan. Nayung digunakan pada tari putra alus. Posisi tangan kanan boyo mangap yang letaknya di depan dada biasanya berpasangan dengan mingkis. Mingkis adalah pasangan nayung yang dilakukan tangan kiri, posisi di mana tangan kiri boyo mengedepan mangap dengan telapak tangan menghadap atas, terletak di pinggang kiri atau trap cetik. Seblak adalah gerakan menyeblak selendang atau sampur dari pangkal ikatan selendang sampai merentang lurus ke samping badan. Kemudian arahkan selendang ke belakang, sebelah kanan ke arah kanan, sebelah kiri ke arah kiri dengan tangan kiri atau secara bersamaan. Ngepel adalah gerakan tangan posisi jari tangan mengepal dengan ibu jari menempel di depan jari telunjuk, digunakan pada tari putra gagah. Bapang adalah gerakan dengan posisi tangan pada tari putra gagah dengan telapak tangan boyo mangap, di mana tangan kiri posisi membuka menghadap ke atas, lengan tangan membuka ke samping, sedang tangan kanan lengan kanan membuka lurus pundak dengan posisi telapak tangan boyo mangap menghadap ke depan. Kambeng adalah gerakan dengan posisi tangan membuka di depan dada dengan kedua tangan mengepal. Yang ketiga adalah gerak badan. Gerak badan merupakan bagian dari keseluruhan gerak dasar tari yang memiliki teknik tertentu dalam melakukannya. Ada banyak
gerakan badan yang dilakukan dalam gerak tari. Berikut beberapa contoh teknik dan motif gerak badan. Layek dalam kurung condong adalah gerakan berdiri dengan kedua kaki saling berdekatan. Berat tubuh dialihkan ke satu kaki sehingga tubuh condong ke satu sisi. Kepala berpaling ke sisi yang sama. Ketika berdiri dalam tanjak, posisi kaki disesuaikan. Jika tubuh condong ke sisi kiri, kaki berubah ke tanjak kanan dan sebaliknya. 4. Gerak kaki. Gerak kaki merupakan bagian dari keseluruhan gerak yang memiliki teknik tertentu dalam melakukannya. Ada banyak gerakan kaki yang dapat dilakukan dalam gerak tari gaya Surakarta. Berikut ini beberapa teknik dan motif gerak kaki. Beberapa gerakan kaki yang dikenal dalam tarian Surakarta antara lain sebagai berikut. Gejuk adalah gerakan satu kaki berdiri pada jendul telapak tepat di belakang tumit kaki yang lain. Jengkeng adalah posisi duduk di atas kaki. Jengkeng pada ketiga jenis tari sangat berbeda. Pada tari putri, posisi kaki kanan sebagai tumpuan duduk, sedangkan posisi kaki kiri di depan kaki kanan. Pada tari putra, posisi kaki kanan sebagai tumpuan duduk, sedang kaki kiri membuka ke samping kiri. Silo adalah posisi duduk bersila. Kaki kanan di depan, kaki kiri. Tanjak kanan adalah posisi kaki di mana letak telapak kaki kanan agak di depan telapak kaki kiri dan kaki kiri di belakang kaki kanan. Pada tari putri tidak ada jarak antara telapak kaki kanan dan kaki kiri. Sedangkan pada tari putra alus berjarak satu telapak kaki. Dan pada tari putra gagah lebih besar lagi dengan ukuran lebar kurang lebih 2 kali telapak kaki. Tanjak kaki kiri dilakukan sebaliknya. Serisik adalah posisi atau gerakan lari-lari kecil dengan posisi kaki jinjit dan mendak dalam kurung lutut ditekuk. Jinjit adalah gerakan berdiri dengan menggunakan ujung telapak kaki bagian depan. Trecet adalah gerakan seperti lari di tempat dengan posisi kaki membuka dan jinjit. Cancer adalah gerakan kaki dengan berpindah posisi menggeserkan telapak kaki secara bersamaan. Lumaksono dalam tari Jawa adalah gerakan berjalan, baik itu berjalan ke depan atau maju maupun berjalan arah ke belakang dalam kurung mundur. Enjeran adalah lumaksono atau jalan yang dilakukan seperti jalan kepiting atau jalan miring, jalan ke samping baik ke kanan maupun ke kiri. Debek adalah menghentakkan telapak kaki bagian depan. Debek kanan yang dihentakkan kaki kanan, sedang debek kiri yang dihentakkan kaki kiri. Setiap gerakan debek selalu diikuti gejuk. Debek dan gejuk merupakan satu rangkaian, namun gejuk tidak selalu diawali dengan debek. Gejuk dapat berdiri sendiri. Ngrodo adalah bentuk dasar gerakan kaki di mana posisi telapak kaki saling merapat bagian tumit, sedang bagian
depan membuka 45 derajat atau dalam kurung menghadap sudut. Lebih jelasnya bisa dilihat di link di bawah ini. Demikian materi pembelajaran seni budaya, makna, dan simbol gerak tari tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.